Ada 3, intelektual, emosional, spiritual. Nah, sekarang kita harus tahu proporsinya. Untuk menjadi sukses dan bahagia, berapa komposisi kecerdasan emosional dan spiritual? Profesor Daniel Goleman melakukan sebuah research bahwa emosional dan spiritual itu ternyata perannya 80%. Tapi pertanyaannya adalah, selama kita sekolah yang kita dikejar intelektual, emosional, atau spiritual? Nah, kemudian dibuatlah sebuah research bahwa orang yang sukses itu ternyata komposisinya adalah intelektual ini cuma 20%, itu pun maksimum. Bahkan hanya 10%. Pada tahun 1980. Sekarang coba lihat ya, kondisi saat ini anak-anak kita mentalnya bagus atau bermasalah? Mayoritas 70% kena masalah mental. Coba lihat, Anda menemukan teman-teman Anda yang pinter-pinter, yang rankingnya 1 dan pinter, apakah dia lebih sukses dari Anda? Banyak tidak ketemu bandel-bandel seperti Anda malah jadi sukses. Apa yang membuatnya sukses? Jadi pandai bergaul, betul? Bisa memimpin, benar? Bisa berorganisasi. Ini disebut dengan kecerdasan emosional. Tapi ada lagi satu kenyataan, bahwa setelah kecerdasan intelektual ditemukan pada tahun 1905, maka ditemukan lagi kecerdasan emosional pada tahun 1980 oleh Daniel Goleman. Faktor penentu kesuksesan 80% adalah EQ. Tetapi setelah sukses banyak yang bunuh diri. Bahkan juga orang yang sudah kaya masih korupsi, betul ya? Gajinya sudah miliaran, tapi masih korupsi. Jadi apa yang kurang? Kita tambahin lagi gajinya, tambahin lagi bonusnya. Nggak cukup-cukup. Jadi di manakah kebahagiaan yang tidak dimiliki? Spiritual. Guru yang seperti apa yang dibutuhkan dunia saat ini? Yang pertama adalah guru yang mampu mengenalkan kepada siswanya kondisi dunia saat ini, serta tren global yang akan datang. Yang kedua, guru yang adaptif, yakni guru yang tidak kaku pada cara lama, tapi yang menggunakan metode mengajar sesuai dengan kebutuhan generasi sekarang. Yang ketiga, guru yang mampu menginspirasi dan memotivasi siswanya. Selanjutnya, guru yang tidak hanya fokus pada teori, tapi yang lebih berorientasi pada keterampilan hidup. Serta guru yang memiliki empati dan kepedulian yang tinggi, yakni guru yang memahami bahwa setiap siswa berbeda, serta yang senantiasa sabar dalam mendukung dan membimbing siswa. Sahabat-sahabat ya, kita kalau mau tahu tentang watak itu sebetulnya banyak sekali tesnya ya, berbagai macam tes mengetahui tentang watak ya. Ada beberapa teman-teman psikolog, karena ini memang ranahnya psikolog ya, yang bisa mentes watak, dan mereka punya alat atau mempunyai borang atau form yang untuk bisa diisi yang sangat detail. Tapi kita juga bisa mulai mendeteksi watak dengan cara cepat juga ya. Biasanya kalau Bu Isa seringnya bikin begini. Seandainya nih hari ini, malam ini ya, Bu Isa bilang, teman-teman besok kita bikin teater, pentas teater, drama gitu ya. Teman-teman mau pilih apa? Saya punya 4 pilihan, tolong pilih 1 dari 4 pilihan ini. Apakah teman-teman mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara, atau artisnya? Nah, ini ada 4 pilihannya nih. Penonton, sutradara, penulis skenario, atau artisnya. Pilih 1 di antara 4. Ayo cepat. Oke, dapat? Nah, pilihan pertama itu kemungkinan besarnya adalah watak yang utama. Ya, karena sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sekitar 2 jenis watak, dan itu genetik.
ya, turunan dari ayah dan ada juga turunan dari ibu. Tapi dari dua watak itu biasanya ada watak yang utama dan kemudian ada watak tambahan atau kombinasi, ya. Tadi sudah pilih tadi teman-teman, pilih satu ya. Penulis skenario, penonton, sutradara atau artisnya. Pilih satu. Dan biasanya satu itu yang pertama itu kemungkinan besar pilihannya atau watak dominannya, ya. Nah, sekarang untuk tahu watak kombinasinya kan tadi ada 4 sudah pilih satu, jadi sisa 3 kan. Nah, pilih satu lagi. Artinya setiap orang itu memilih 2, ya. Pilihan pertama dianggap sebagai watak utama atau watak yang dominan. Yang pilihan kedua adalah watak yang kombinasi, ya. Ya, baik, kita bahas ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sahabat-sahabatku sayang ini pilihan pertamanya penonton, berarti ya kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar ya, karena ini tes cepat. Ya, kemungkinan besar ya jenis watak atau program watak yang ada di otak teman-teman yang memilih penonton adalah hasrat damai, peace gitu ya, damai, watak yang selalu apa-apa mau damai ya. Kemudian selalu orang yang damai ini biasanya punya kekuatannya apa? Tenang ya. Selain tenang apa? Ngalahan. Bener nggak teman-teman tadi yang pilih penonton? Ya kan? Udah tenang, ngalahan, kemudian tidak suka konflik. Itu kalau ada konflik itu aduh setengah mati dia pikirin ya. Itu orang pilih penonton yang wataknya, hasratnya damai dan ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Dia senang mengamati sesuatu ya, kemudian sedang mengamati, dia pelajari ya, sehingga orang yang pilih penonton ini senang sekali kehidupan seseorang diamati dan dia bisa mengambil hikmah dari kehidupan seseorang itu ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Apa orang penonton tipe kelemahannya apa nih? Kelemahannya penonton ya, oke, terlalu damai. Karena terlalu damai, kadang pekerjaan suka ditunda-tunda, tarsok. Nah, itu penonton. Ya kan? Terus tipe penonton ini biasanya kalau udah capek banget itu kurang motivasi. Nganggap ya udahlah gini aja, gue mah gini aja gitu ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak goal setting gitu. Kalau orang damai itu termasuk kelemahan sebetulnya. Ya, dan kadang-kadang dianggapnya apa? Dianggapnya juga ya penakut. Padahal sebenarnya bukan penakut, itu karena dia mau damai, ya. Oke. Jadi kalau penonton ini memang jarang marah. Nih penonton, ya jarang marah. Makanya karena jarang marah dia cepet capek. Badannya ini kalau ibarat baterai cepet lowbat, ya. Makanya orang plekmatis ini butuh tidur, ya. Makanya jangan heran watak yang penonton itu kadang-kadang ya sangat perlu tidur. Dan kalau udah tidur dan tidurnya itu diganggu dia marah loh, ya. Itu watak penonton, oke? Dan tadi kalau watak yang penulis skenario biasanya hasrat mau sempurna, mengerjakan apa-apa dengan benar, detil, teratur, mendalam, itu yang penulis skenario. Ya. Tadi kalau watak penonton sering biasanya disebut kalau istilah dari psikologi kepribadian disebutnya plekmatis. Ya, ini istilah bahasa Latin yang pertama sekali mencetuskan adalah Hippocrates. Hippocrates itu hidupnya ya di 300 tahun sebelum Masehi. Bayangin sampai sekarang itu tetap dipakai. Jadi yang penonton plekmatis, yang penulis skenario disebutnya melankolis. Biasanya hasratnya sempurna. Ya, kekuatannya adalah dia bisa memikirkan apa-apa ya secara detail dan ciri khasnya pemikir. Dan itu kekuatan tapi mendalam. Tapi ada kelemahannya, apa kelemahannya? Ya, kadang-kadang cepet capeknya kenapa? Karena orang lain nggak sempurna. Orang lain itu ya mungkin ada sebagian juga yang asal-asalan. Jadi tipe melankolis ini kepikiran banget. Ya, itu juga sebuah kelemahan ya. Jadi kemudian orang melankolis apa kelemahannya? Takut salah. Ya, karena mau hati-hati ya. Tapi sekali lagi semua watak ada kekuatan dan ada kelemahan. Yang penting dikendalikan. Ya, jadi kalau misalnya, aduh nanti aku salah nggak ya? Nah, segera kendalikan. Ya, kendalikannya bagaimana? Kalau kita ya pakai teknik yang paling mujarab itu, kendalikannya dengan istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Terus kemudian apa? Kemudian kita setting, kita motivasi diri kita dengan teknik, ya berani gitu. Ya, nah itu teknik sebetulnya. Ya, oke. Ada juga yang pilih penonton, pilih sutradara ya. Sutradara ada yang pilih kan?
Nah, kalau sutradara itu hasratnya mengatur, kekuatannya mau cepat, orangnya tegas, prinsip. Pokoknya deh, ya. Biasanya orang-orang yang pemimpin itu watak dasarnya sutradara ini. Orang sering bilangnya koleris, ya. Kekuatannya itu dan bisa membuat keputusan di dalam kondisi darurat. Itu kerennya watak sutradara. Ya, cuman kelemahannya apa kelemahannya? Kadang karena mau cepat, jadi suka jengkel, suka kesel sama orang yang lambat, gitu ya, gemes gitu. Itu kelemahannya, ya. Dan kelemahannya kalau watak sutradara atau koleris ini tidak dikendalikan, itu jadi bosi banget, ya. Nah itu kelemahannya. Tapi kekuatannya ya itu tadi, ya dia punya prinsip dan cepet banget kalau ambil keputusan, ya. Dan seneng banget membetulkan. Itu yang koleris, oke? Nah, yang satu lagi ya, ada watak yang disebut ya watak artis. Oh, siapa yang pilih watak artis tadi? Baik pilihan pertama dan kedua? Biasanya watak artis ini hasratnya gembira. Dan watak artis ini populer, ya, cepat dikenal karena orangnya gembira. Ya, itu kekuatannya. Biasanya bahasa ya kepribadiannya ini atau psikologi kepribadiannya disebutnya sanguinis. Sanguinis itu bahasa Latin, asal kata dari darah ya. Orang artis atau sanguinis ini kekuatannya karena happy, gembira, spontan, ya. Jadi nggak lama kalau mau ambil keputusan, ya, nggak ribet mau ambil keputusan, ya. Jadi ambil keputusan, ya. Dan selalu gembira. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya orang sanguinis, saking spontannya, kadang nggak inget tadi tuh aku janji apa ya. Atau tadi tuh ngomong sama siapa ya? Sering kayak gitu tuh orang sanguinis. Karena apa? Karena cepet banget, spontan banget, ya. Jadi kalau kita bicara tentang sanguinis, inilah watak yang kadang kita nggak tahu dia sedih apa enggak. Kenapa? Selalu always happy, be happy, ya. Itu dia tuh orang sanguinis, ya. Oke.